Oke, di video kali ini saya akan melanjutkan untuk sub materi dari bab ini, yaitu tentang deret aritmatika. Deret itu artinya pertambahan ya, pertambahan. Jadi kalau misal saya kasih contoh, biar sedikit ngerti ya apa yang dimaksud dengan deret. Misal saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya ya. Ini kan barisannya, ini barisannya. Sementara deret itu apa? Misal kalian disuruh cari S5 ya. S5 artinya berapa jumlah 5 suku pertama. S itu artinya deret ya. Berapa jumlah 5 suku pertama? Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 urutan awal ini kalau dijumlahin berapa? 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Ya, jadinya 15. Nah, ini yang dimaksud dengan deret. Artinya jumlah sebanyak nanti di sini n-nya berapa, ya. Itulah deret. Nah, daripada kita ngitung manual, di sini di aritmatika itu nantinya akan ada rumus untuk cara menghitungnya, ya. Nah, deret dilambangkan dengan Sn. Rumusnya adalah n per 2 dikali A ditambah UN. Ya. Ini rumus utamanya. Mungkin nanti guru kalian akan ngasih tahu rumus ini ya. Tapi ini bisa juga dijabarkan dengan Sn sama dengan n per 2 dalam kurung A ditambah. Nah, UN sendiri kan udah kita bahas di sebelumnya ya. Rumus barisan yaitu A ditambah n min 1 dikali B. Berarti ini dijabarin lagi menjadi 2A, karena A ditambah A ya, ditambah n min 1 dikali B. Bisa juga pakai rumus ini. Nah, kapan kita harus pakai rumus ini? Kapan kita harus pakai rumus ini? Kita bahas di contoh penggunaan rumusnya ya. Nah, misal sekarang Sir punya contoh soal. Ada sebuah barisan 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, nggak usah bingung-bingung. Kalau ditulis dalam bentuk koma ini, itu akan menunjukkan dia adalah barisan. Kalau ditulis dalam bentuk pertambahan nih, bedanya ini koma, ini tambah ya. Ini juga bisa disebut barisan, disebut juga deret. Ya, nggak usah bingung-bingung. Jadi nanti kalau misalnya ada soal, Sir kok itu tandanya tambah? Ya berarti dia ada kemungkinan dia nanya deret di sini. Dan ada juga kemungkinan dia nanya si baris. Ya, nggak usah bingung-bingung. Nah, sebelum kita mengerjakan, tentunya di awal kita selalu tulis diketahui ya, biar gampangin kalian. A-nya 2, B-nya adalah U2 dikurangi U1, berarti 4 dikurangi 2, 2, N-nya, nah ini kan belum dikasih ya soalnya. Ditanya berarti, ditanya contohnya S20 deh ya. Berarti N-nya kan 20. Langsung jawab di sini. Kita pakai rumus yang atas atau yang bawah? Kita pakai rumus yang bawah. Kenapa? Karena lihat di rumus utamanya, Sn sama dengan n per 2 dalam kurung A ditambah UN. UN ini artinya suku yang ditanya. Kan tadi S20, artinya ini U20. Apakah U20 sudah diketahui di sini? Belum. Ya, U20 belum, karena kita cuma dikasih tahu 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 suku pertama. Sementara urutan ke-20 kita nggak tahu nilainya berapa. Daripada kita nyari 2 kali, mending kita langsung pakai rumus yang di bawah aja. Ya. Jadi, S20 adalah N-nya, kita isi N-nya. N-nya kan 20 ya. 20 per 2 dikali 2 kali A. Hanya 2. Ditambah N-1. Berarti 20 dikurangin 1. Dikali B. B-nya 2 lagi. Ya. Ini boleh dibagi duluan. 20 dibagi 2, 10. 2 dikali 2, 4. Ditambah 19 dikali 2 ya. 10. 4 ditambah 38. Nah, ingat ini nggak boleh langsung dikaliin ya. Ini ditambahin dulu. Berarti jadi 42. 42 dikali 10. 420 ya. Jadi kalau kalian hitung manual, 20 suku pertama, kalau ditambahin pasti 420 ya. Ini penggunaan rumusnya.
Nah, saya akan contohin kapan kita menggunakan rumus yang di atas ini. Misal di sini masih soal yang sama ya, masih soal yang sama, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Misal ditanya juga nggak usah S20, S5 deh. Diketahui berarti A-nya 2 ya, B-nya berarti 4 dikurangi 2, nah N-nya 5 ya, karena yang ditanya S5. Nah, untuk ini kita bisa pakai rumus yang di atas. Kenapa bisa pakai rumus yang di atas? Karena si U5-nya udah tahu. Karena kan rumusnya ini A ditambah UN kan. N-nya ini ngikutin sesuai dengan soal. Kalau di sini 5 ya berarti N-nya ini 5. U5. Apakah U5 udah ada di sini? Kita lihat U5. Ini urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, keempat, kelima. Udah ada. Yaitu 10. Tuh ya. Makanya kita bisa langsung pakai rumus yang di atas ini. Jadi 5 per 2 dikali A-nya 2 ditambah N-nya 5 dikurangin 1 dikali dengan ngapain kita ini ya, sorry. Ini langsung UN ya, UN-nya adalah 10. U5-nya 10 langsung ya. Karena U5 udah diketahui, jadi nggak perlu kita pakai rumus yang bawah ya. Jadi 5 per 2, ini 12, coret 6, jadi 30. Ya. Jadi kalian harus tahu kapan menggunakan rumus yang ini dan kapan menggunakan rumus yang ini ya. Ini adalah digunakan ketika si UN sudah diketahui, kalau ini ketika si UN-nya belum diketahui. Ya. Itu bedanya. Tolong diingetin benar-benar karena ini sebenarnya gampang, cuma perlu pemahaman aja lebih baik lagi ya. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang deret geometri. Nah, selanjutnya kita bahas tentang deret geometri. Nah, di deret geometri ini tentunya kalian memerlukan kalkulator ya kalau untuk memang angkanya besar. Karena yang di contoh soal kemarin ketika di barisan geometri pun angkanya besar-besar karena berupa perpangkatan dan perkalian ya. Nah, di sini dirumuskan rumus deret geometri adalah Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Ini untuk R lebih dari 1. Ya. Ingat, ini R-nya dipangkatin dulu sama N-nya, hasilnya baru dikurangin 1 ya. Beda sama di baris kemarin. Kalau di baris kemarin kalian N-nya dikurangin 1 dulu, baru nanti buat ngepangkatin si R kan. Kalau ini R-nya dipangkatin dulu sama N, baru hasilnya nanti dikurangin 1 ya. Ini apabila R-nya lebih dari 1. Sementara kalau R-nya kurang dari 1, rumusnya adalah A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Ini untuk R-nya. Oh ya, ini antara R-nya antara 0 dan 1. Jadi kalau R-nya berupa pecahan, atau bisa dibilang barisannya adalah berupa nilai yang semakin mengecil, itu pasti pakai yang bawah nih ya. Makanya kalian harus persiapkan kalkulator untuk di deret geometri ini. Kita langsung contoh ke soalnya ya. Contoh misal ada 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya ya. Tulis seperti biasa, diketahui A-nya 2, R-nya berarti suku kedua dibagi suku pertama, jadi 2. Ini yang ditanya nggak usah gede-gede ya, biar nggak usah bingung-bingung kakek kalkulator. S5 aja deh. Ya. Berarti N-nya adalah 5. Jawab. Nah, berarti pakai yang mana, atas atau yang bawah? Karena R-nya 2, R2 itu kan berarti lebih dari 1. Berarti kita pakai rumus yang atas ya. S5 sama dengan 2 R-nya 2 dipangkat 5 dikurang 1 dibagi 2 dikurangin 1. Jadi 2 pangkat 5 itu 32 dikurangin 1 dibagi 2 dikurangin 1 2 dikali
31. Jadinya 62 ya. Ini adalah contoh penggunaan dari deret geometri ya. Kalau masih angkanya kecil masih gampang. Coba kalau kayak soal yang kemarin itu kita pakai S20 ya. Pasti akan jauh lebih besar lagi hasilnya di sini ya. Makanya persiapkan untuk kalkulatornya di deret geometri ini. Tolong dipahami tentang deret geometri. Rumusnya diingetin, mana aritmatika, mana geometri ya. Jadi kalian bisa paham penggunaannya ketika ngeliat soalnya. Oh ini geometri, oh ini aritmatika. Berarti di dalam otak kalian udah tahu gua harus pakai rumus yang mana ya.